Siapakah seseorang yang akan menghubungi kamu lagi dalam waktu dekat? Jadi ya, siapa dia seseorang yang akan menghubungi kamu lagi dalam waktu dekat? Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan ya. Klik link tautan WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa save aja nomor kontak WA aku, nomornya ada di pojok kiri atas. Oke guys, jadi langsung saja kita mulai ke pembacaan ya. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu lagi dalam waktu dekat. Siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu lagi dalam waktu dekat? Siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu lagi dalam waktu dekat? Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini sedang stres berat, tersiksa ya, karena dia sangat merindukan kamu gitu ya. Dan saat ini memang yang aku rasakan, kamu dan dia itu sedang terjebak dalam situasi yang tidak baik-baik saja, sehingga membuat diri kamu tuh saat ini jadi bersikap diam ya, membuat diri kamu tuh jadi membatasi diri ya. Kamu males ngomong sama dia karena memang ada sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh merasa emosional gitu ya. Dan di saat kamu ya mencoba menjaga jarak ya, orang ini sangat tersiksa banget loh. Bahkan ya, beberapa di antara dia ini sepertinya berulang kali mencoba menghubungi kamu ya, tapi karena saking kecewanya kamu sama dia sehingga kamu mengabaikannya ya. Jadi ya, terlihat banget energinya sampai membuat orang itu stres gitu ya, nangis, meneteskan air mata gitu, karena sejatinya bukan hubungan yang seperti ini yang dia dapatkan gitu ya. Dia tuh pengen gitu ya bisa menjalani hubungan ini dengan kamu tuh dengan penuh kedamaian ya, tetapi karena kesalahannya ya, itu membuat diri kamu tuh jadi merasa kecewa ya, jadi merasa membatasi diri dan berubah sikap kepada dia. Dan dalam waktu dekat ya, aku ngerasa bahwa orang ini tuh akan meminta maaf ke kamu gitu. Dia akan perbaiki segalanya ya, dan dia juga berharap agar diri kamu tuh mau memberikan dia kesempatan untuk membuktikan cintanya dia kepada kamu gitu. Jadi menurut aku tuh ya is okay, nggak apa-apa ya, namanya setiap hubungan tuh pasti dipenuhi dengan gejolak. Tetapi yang terpenting ketika ada konflik, kalian berdua itu tahu bagaimana cara mendamaikan hubungan ini ya, agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh bisa tercapai. Tuh lihat ya, bahwa tanpa dirimu tuh dia stres banget ya, tanpa dirimu tuh dia merasa ada yang hilang ya di separuh hidupnya dia. Karena mungkin saja, mungkin di jam-jam sekarang gitu ya, setelah kalian berbuka gitu, kalian sering chattingan ya, kalian sering banget teleponan gitu. Tapi saat ini ketika kamu sudah bersikap cuek sama dia ya, dia mulai merasakan ya betapa stresnya hidup dia tanpa dirimu gitu. Tapi menurut aku overall nggak masalah sih gitu ya, karena apabila kamu tidak bersikap seperti ini ya, maka orang ini nggak tahu letak salah dia di mana. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu lagi dalam waktu dekat? Siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu lagi dalam waktu dekat? Siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu lagi dalam waktu dekat? Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya masih sayang sama kamu ya. Jadi bisa dipastikan dia adalah seseorang yang datang dari masa lalu. Dia pernah menjalin hubungan dengan kamu, tetapi ya, karena ada konflik yang masih belum terselesaikan sehingga membuat ya proses kedekatan hubungan kalian tuh nggak bisa dilanjut ya. Pada saat kamu putus sama dia ya, orang ini tuh masih mengharapkan kamu ya. Di saat hubungan kalian sudah berakhir, orang ini masih menyimpan ya energi gairah cinta yang begitu besar gitu. Hanya saja ya, mungkin pada saat dulu kamu tuh dipengaruhi dengan emosi, sehingga kamu tuh nggak mau mendengarkan segala bentuk alasan yang dia ucapkan ke kamu, dan membuat hubungan ini jadi berakhir dengan sia-sia gitu.
Dan memang yang aku rasakan ya, mungkin di antara kalian tuh memang sudah ada yang saling blokir gitu ya. Mungkin sudah ada yang saling ganti kontak, ganti nomor gitu. Tapi orang ini masih simpen nomor kamu loh ya. Bahkan beberapa di antara dia ini juga masih sering gitu ya memantau kamu dari kejauhan ya. Mungkin dia memantau kamu dari sosmedmu gitu ya. Ataupun mungkin dia menanyakan kabar ke orang terdekat kamu gitu. Itu kan menandakan bahwa meskipun hubungan kalian sudah berakhir, tapi gairah cinta dia kepada kamu tuh masih begitu kuat gitu. Dan apa ya yang membuat dia nggak bisa lupain kamu? Ya menurut aku tuh pada saat kamu menjalin hubungan sama dia, kamu tuh sudah memberikan versi terbaik kamu ya sama ini orang gitu, sehingga dia merasa nggak ada satupun orang yang bisa menggantikan posisimu gitu. Ya nggak munafik, di antara dia ini sempat pernah gitu ya mencoba gitu ya untuk open hati ya buat orang yang baru, tapi ternyata dia nggak ngedapetin gitu ya orang yang vibes-nya itu kayak kamu gitu. Jadi dia merasa gitu bahwa mungkin ya hidup aku tuh memang ditakdirkan untuk kamu gitu. Mungkin saat ini kita harus berpisah dulu, tapi suatu saat aku yakin dan percaya bahwa energi kita akan dipertemukan lagi. Wow. It's okay, it's amazing guys. Oke. Okay? Jadi kita lihat lagi di sini, siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu lagi dalam waktu dekat? Siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu lagi dalam waktu dekat? Siapakah dia seseorang yang ingin menghubungi kamu lagi dalam waktu dekat? Wow. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini ya merasa nyaman ya dengan diri kamu ya. Kenapa dia merasa nyaman? Karena prinsip kalian dalam menjalin hubungan ya, kayak kalian tuh nggak pernah membatasi diri satu sama lain. Yang penting jaga hati, jaga perasaan dan kesetiaan is okay gitu. Kamu nggak akan ngekang dia dan dia nggak akan ngekang kamu. Cuman memang saat ini kondisi kalian berdua tuh sedang bersih tegang. Nggak tahu kenapa, kayaknya ada sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh jadi merasa cemburu gitu ya. Ketemu nih ya, karena aku tuh ngerasa bahwa sebenarnya kalian berdua ini sama-sama saling cinta gitu. Cuman kalian berdua ini juga sama-sama punya rasa kecemburuan yang begitu besar, yang artinya apa? Baik kamu maupun dia, kalian berdua ini sama-sama tidak ingin kehilangan satu sama lain gitu. Dan ini akar yang menjadi masalah ya di dalam hubungan kamu saat ini tuh karena adanya kecemburuan gitu ya. Bisa kamu cemburu ke dia atau dia yang cemburu ke kamu, sehingga membuat aku tuh ngerasa kalian berdua ini kayak ada kesalahpahaman gitu ya. Kayak kalian ini saling ngambek gitu, saling diam ya, nggak saling sapa. Padahal kalian lagi mengharapkan gitu. Dan di sini tuh dia nunggu kamu banget loh ya. Yang aku rasakan, dia sedang menanti kamu. Menanti apa? Ya menanti kabar gitu ya. Menanti kabar dari kamu ya. Menanti pesan dari kamu ya. Atau bisa juga menanti telepon dari kamu gitu. Kenapa dia nggak mau bertindak gitu? Ya karena dia takut sama kamu gitu. Karena kan orang ini tahu ya bagaimana sisi karakternya kamu. Kamu tuh orangnya tuh kayak cerewet ya, kamu tuh orangnya mood swing gitu ya, mood kamu tuh berubah-ubah gitu. Dia takut ya kalau saat ini tuh bukan waktu yang tepat untuk dia memulai komunikasi dengan kamu. Makanya ya dia saat ini tuh lagi nunggu kamu situasinya stabil dulu gitu. Dan yang diharapkan tuh ya is okay ya, kamu yang mulai ngabari dia duluan gitu ya. Dan ini energinya sangat kuat loh ya menurut aku. Kayak kali ini nggak bisa sama-sama saling lepas gitu, karena energi kemelekatan kalian ini wow bener-bener dahsyat gitu. Meskipun kalian beda sifat ya, beda karakter gitu ya, tapi aku nggak tahu kenapa orang ini nggak bisa lepas dari kamu gitu. Dia udah segila itu loh ya, dia sudah secinta mati itu sama kamu gitu ya. Terus mungkin yang membuat kamu ngerasa cemburu sama dia karena orang ini tuh rada nggak tahu batasan kali ya. Kenapa gitu? Ya
kamu tuh udah milik aku gitu, dan kita tuh udah komitmen gitu. Tapi kenapa kayak terkadang kamu tuh nggak tahu batasan sama orang lain gitu? Tahu nggak, itu tuh bikin aku baper ya, bikin aku tuh tersakiti. Tapi dia nggak pernah sadar akan hal itu gitu. Terus ada juga di antara kamu tuh yang merasa cemburu sama mantannya dia, karena sebagian di antara dia ini masih ada loh yang terkoneksi dengan masa lalunya. Meskipun dia bilang bahwa statusnya itu hanya temenan aja ya, tapi ya perasaan overthinking kamu tuh kayak nggak bisa dibohongin gitu loh ya. Ya emang nggak ada apa-apa sih gitu ya, cuman pikiran kamu tuh udah kemana-mana aja kayak gitu say. Oke? Kita coba lihat ya. Kita lihat lagi di sini, siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu lagi dalam waktu dekat. Oke. Dia adalah seseorang yang saat ini sedang mengejar kamu karena dia jatuh cinta banget sama kamu gitu. Ya emang aku tuh ngerasa bahwa di awal tuh kalian gak ada niatan buat ngejalin hubungan, dan kalian juga kenalnya itu gak sengaja gitu ya. Tiba-tiba kalian di sosmed gitu ya, terus kalian chattingan, mungkin saling tukeran nomor WA gitu. Akhirnya kalian nyambung gitu, karena kamu ngerasa bahwa kamu sama dia ini kayak satu frekuensi gitu. Aku sama kamu tuh kayak mirroring. Makanya gitu ya, makin lama makin dijalani, aku tuh merasa nyaman sama kamu meskipun kita berdua ini masih belum pernah ketemu gitu. Dan saat ini tuh aku rasa ya, entah kamu atau dia kayaknya ada yang ngambek gitu. Kenapa? Karena telat mengabari ya. Dia telat menghubungi gitu. Kamu takut kalau orang ini tuh berubah sama kamu, padahal tidak gitu. Karena dia ada urusan, makanya dia nggak sempet gitu ya. Bukan berarti dia nggak menghargai kamu ya, tapi saat ini lagi ada yang lebih dia prioritaskan gitu. Mungkin yang bersangkutan dengan pekerjaannya ya, tapi kamu keburu kecewa dulu sama dia. Makanya ya saat ini kenapa gitu ya, dia tuh kayak merasa sedih, ngerasa galau gitu ya, padahal kita baru kenal ya, tapi kamu udah ngambek sama aku gitu ya, padahal aku baru aja gitu ya sayang sama kamu, tapi kenapa ya kok kamu tuh bersikap kayak gitu ya sama aku gitu. Karena di sini yang aku rasakan tuh dia ngejar kamu loh. Mungkin kamu nggak sadar ya bahwa orang ini tuh se-effort itu buat ngedapetin kamu gitu. Karena basically dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh ketika dia udah sayang sama seseorang gitu, dia tipikal orang yang suka ngejar gitu. Dia orang yang suka nge-treat gitu ya. Dalam artian ya dikejar gitu ya, dikejar sampai dapet, dikejar sampai nyaman gitu ya. Oke, dia memang orangnya rada misterius ya yang aku rasakan. Jadi di sini kamu tuh harus penuh dengan kesabaran gitu. Kalau kamu nggak sabar, ya mungkin apa ya, kamu sendiri yang bakal stres memikirkan dia gitu. Tapi kalau kamu bisa sabar, is okay, orang ini tuh bakal ngikutin alur kamu. Dia orangnya baik kok ya, jadi nggak perlu khawatir. Cuman ya untuk di awal ya, di awal kalian ngejalani hubungan tuh ujiannya cukup gede banget gitu. Tapi sebisa kalian melewati gitu ya segala proses yang terjadi, is okay, kamu nantinya tuh bakal bahagia karena dari energinya positive vibes banget gitu ya. Kayak ya apa ya, ada masa depan yang cerah gitu, dan orang ini punya tujuan gitu ya, punya tujuan yang positif sama kamu. Jadi kita cek lagi, siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu lagi. Oke, wow, menarik ya. Kalau dilihat dari energinya sebentar ya, karena ada kartu Five of Wands. Dia adalah orang yang sepertinya sangat sayang sama kamu, tapi kamu saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan yang sangat rumit sama dia. Aku nggak tahu kenapa ya, mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan orang yang sudah punya pasangan, atau sebaliknya ya, kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang sepertinya sudah berumah tangga gitu. Ya intinya tuh dia udah nggak sendiri lagi. Makanya kenapa kamu sama dia saat ini terjebak dalam situasi hubungan yang sangat rumit gitu ya. Dan di sini alasan dia pilih kamu ya karena dia ngerasa gitu ya, apa yang dia inginkan kok tidak dia dapatkan ya sama pasangannya gitu. Sedangkan apa yang kamu berikan tuh apa yang dia cari selama ini gitu. Makanya gitu ya, meskipun kalian sering berantem ya, sering cekcok, sering salah paham gitu ya,
tapi dia nggak bisa ngelepasin kamu, dan dia juga tidak semudah itu loh melupakan kamu gitu. Sebenarnya kamu sama dia ini udah cukup sering gitu ya, putus nyambung ya, udah sering banget gitu ya, diem-dieman gitu. Tapi menurut aku tuh ini event yang paling parah ya, event yang paling ngena banget gitu ya. Kayak ngambeknya dia ini ngambek yang kayaknya durasinya cukup lama ya daripada yang kemarin-kemarin gitu. Dan sebenarnya apa ya, yang aku rasakan tuh dia masih mikirin ego dia gitu loh. Dia sebenarnya pengen gitu ngobrol, minta maaf sama kamu gitu. Tapi ketika dia terbesit egonya, ya udah gitu, dia menarik diri lagi gitu. Dan kamu pun juga orangnya kayaknya jaga gengsi gitu. Ingin rasanya memulai, tapi kamu mikirin harga diri gitu ya. Kalau aku yang memulai, ya pasti kamu bakal sepelin aku gitu ya, karena kamu berpikir, ih kayaknya aku yang ngejar-ngejar kamu deh gitu. Ya udah deh, ya daripada kayak gitu lebih baik udah gitu nunggu dia duluan yang mulai komunikasi gitu. Dan ternyata dalam waktu dekat dia tuh akan terkoneksi lagi loh sama kamu. Kenapa? Ya dia segila itu sama kamu gitu ya. Sesayang itu. Dia sadar loh ya, walaupun ini tuh hubungan salah, bagaimanapun juga ya, menjalin hubungan cinta segitiga itu kan nggak ada yang bener gitu, hubungan yang salah deh intinya gitu. Tapi orang ini nggak munafik, dia nggak bisa bohongi perasaan dia sendiri gitu, bahwa dia terlalu sayang sama kamu gitu ya. Seandainya waktu bisa diputar gitu, dia pengen nikah sama kamu, bukan nikah sama yang sekarang, kayak gitu guys ya. Di sini kan kayak terlihat gitu ya, terlihat banget gitu kamu sama dia jatuh bangun ya. Jatuh bangun tuh apa ya, mungkin pernah putus nyambung gitu ya, pernah connect nggak connect ya, intinya seperti itulah ya. Menjalin hubungan yang penuh dengan kerumitan tuh kan kayak kalian tuh ya bisa disesuaikan aja deh sama energi kalian masing-masing gitu ya, by the way. Oke, kita lihat lagi siapakah dia orang yang akan menghubungi kamu lagi dalam waktu dekat. Oke, dia lagi terpuruk ya. Aku lihat tuh dia sedang terpuruk gitu. Sebenarnya kalian gak ada masalah, cuman dia sendiri yang kayaknya pengen sendiri. Dia butuh waktu buat menyendiri gitu loh. Kenapa? Ya karena ada sesuatu hal problem yang gak bisa dia ceritain ke kamu. Kenapa? Karena dia gak ingin ngerepotin kamu. Karena saat ini kamu tuh berdealing dengan orang yang gak enakan ya, gak enakan apa dalam hal apapun ya. Gak enakan negor kamu, gak enakan nasehatin kamu ya, gak enak minta bantuan ke kamu. Intinya apa-apa tuh serba gak enak kalau sama dia gitu. Tapi orang ini tulus ya sama kamu ya, saking tulusnya sampai dia ini nggak mau ngerepotin kamu. Tapi ketika dia sedang banyak problem, memang basically dia ini tipikal orang yang kayak suka narik diri gitu loh ya, yang nggak ingin diganggu sama siapapun. Dan itu harus kamu pahami, karena kalau kamu nggak paham akan hal itu, kamu akan salah paham terus sama dia ya. Kamu akan salah ngertiin terus gitu ya, kamu akan salah ya cara kamu mencintai dia gitu. Karena sebenarnya menjalin hubungan sama dia itu simple ya, cukup ngerti dia aja itu udah lebih dari cukup. Dan orang ini juga nggak nuntut apapun kok dari kamu ya. Dia nggak ingin kamu berubah seperti ini, berubah kayak gitu. Ya udah, be yourself aja, jadi diri lo sendiri gitu. Dia udah ngerasa seneng gitu. Cuman memang yang perlu kamu ketahui ya, ketika orang ini sedang banyak masalah, dia emang kayak lebih jarang ya buat menghubungi kamu, atau lebih mengurangi intensitas gitu ya, lebih mengurangi jarak gitu, karena ada sesuatu hal yang lagi dia fokuskan. Tenang ya, dia nggak bakal kemana-mana kok, meskipun saat ini dia jauh ya, tapi kunci hatinya tuh ada di kamu gitu ya. Jadi seberapapun dia menjauh, ya dia tetap milikmu gitu. Nggak ada yang bisa mengganggu gugat. Cuman terkadang kamu aja ya yang overthinking, yang suka pikirannya tuh lari kemana-mana. Oke, aku akan coba lihat ya gimana energi dia sekarang. Aku coba lihat dulu ya bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Ya, bagaimana energi dia sekarang. Bagaimana energi dia sekarang. Oke, ntar ya. Ini aku ngerasa energinya sangat berat ya di malam ini, nggak tahu kenapa. Even tuh kayak nggak kayak biasanya ya, kayak aku tuh ngerasa ada yang berat. Bentar. Oke, fine. Ya mudah-mudahan baik-baik saja. Kita lihat ya, bagaimana energi dia ke kamu. Bagaimana energi dia ke kamu. Dia sedih loh ya. Dia lagi sedih, dia lagi galau gitu ya. Dia lagi sedih memikirkan dirimu, dia lagi sedih karena ingin berkomunikasi dengan kamu ya.
tapi kamu masih marah ke dia gitu ya, tapi kamu masih nggak mau ngedengerin kata-katanya gitu, kamu masih nggak mau ya mendengarkan segala alasannya. Makanya di sini dia sedih gitu, padahal tuh rasanya dia ingin meminta maaf secara tulus sama kamu, tapi kamu keburu nutup pintu hatimu dulu gitu ya. Kamu tuh emang orang yang kayak gitu, kalau udah kesel ya udah kesel aja gitu ya, baru mungkin kalau emosi kamu sudah stabil gitu, kamu baru bisa diajak ngomong gitu ya. Dan jangan sekali-sekali tipikal orang kayak kamu tuh diajak berdiskusi ketika emosional kamu sedang bergejolak ya, itu bakal kacau nantinya gitu. Dan ini kan yang terlihat gitu, dia sedih gitu ya, dia tahu kok kalau saat ini kamu tuh lagi kecewa sama dia, dia tahu gitu kalau seberapa bencinya kamu saat ini ke dia gitu. Tapi ya dia tuh berharap gitu kamu tuh mau mendengarkan sedikit pun gitu ya alasan dari aku, karena bagaimanapun juga aku tidak ingin loh terpisah dari kamu kayak gitu. Karena menurut aku yang membuat yang membuat kamu marah sama dia, kecewa sama dia karena nggak jujurnya itu loh ya. Karena ini kan terlihat menggambarkan energi seseorang yang kayaknya cenderung menutupi berbagai hal gitu ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia ke kamu. Bagaimana energi dia ke kamu. Oke, energi dia ke kamu. Ada seseorang yang kayaknya pengen peluk kamu ya di sini. Tapi dia jauh di mata, dekat di hati gitu ya. Karena mungkin ada juga gitu ya di antara kalian tuh yang saat ini sudah berdamai ya, sudah berbaikan ya, tapi kalian nggak bisa ketemu karena terhalang oleh ruang, jarak, dan waktu gitu. Karena dari energinya tuh kayaknya rasanya pengen banget gitu ya dia katakan sesuatu ya, selain dia ingin katakan sesuatu, dia juga ingin sentuh fisikmu, karena dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh physical touch ya, artinya dia menunjukkan rasa kasih sayangnya sama orang yang dia cinta itu lewat sentuhan nyata. Jadi kayak bukan cuma kata-kata gitu, tapi dia pribadi yang sangat hangat gitu ya. Kayak misalkan dia ketemu kamu tuh dia pegang tangan kamu gitu ya, kayak pengennya tuh kamu digandeng dia terus gitu ya. Terus dia juga termasuk pribadi yang lembut loh, sebenarnya dia pribadi yang lembut. Kalau di sosmed mah dia orangnya kayak cuek gitu, tapi sebenarnya kalau dia ketemu kamu secara langsung dia pribadi yang lembut gitu. Terus pengen rasanya dia traktir kamu gitu ya, meskipun hanya secangkir kopi ya, tapi setidaknya itu bisa menghangatkan hubungan kita. Ngena tuh ya. Terus dan saat ini tuh emang ya kayak energi dia tuh nggak ada lagi orang yang dia fokuskan selain saat ini tuh fokus ke kamu dan pekerjaan gitu ya. Karena ya orang ini tuh orang yang kayak gitu, ketika dia udah sayang sama satu orang gitu, ya udah fokusnya dia hanya ke satu orang tersebut gitu. Bahkan sering gitu kamu tuh nggak percaya sama perasaannya gitu, dan dia sering bete sama kamu gitu, karena aku tuh harus ngebuktiin ke kamu tuh yang kayak gimana sih gitu ya. Padahal aku sama kamu juga nggak pernah selingkuh ya, aku sama kamu tuh juga sering banget gitu ya nurut sama kamu, tapi kenapa ya kamu sering nggak percaya sama kata-kataku kayak gitu. Oke. Kita lihat lagi bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Cinta dia ke kamu nggak akan berubah meskipun dia saat ini sedang berkonflik denganmu dan dia merasa tertekan. Artinya apa? Ya meskipun saat ini kamu marah ke dia, meskipun saat ini kamu ngambek ke dia, cerewet ke dia, tapi cinta dia ke kamu tidak akan pernah berubah gitu, dan itu nggak bisa diganggu gugat. Kenapa? Ya karena di awal kamu yang menaklukkan sendiri hatinya dia, tapi saat ini justru malah kamu yang mengabaikannya gitu. Karena ya mungkin tuh bukan kesalahan kamu, ini kan kesalahannya gitu, tapi di mata dia ngerasa kamu tuh saat ini mengabaikannya gitu. Is okay gitu, aku sadar bahwa ini karena kelakuanku gitu ya, tapi setidaknya please gitu, aku tuh pengen ya menghubungi kamu gitu, tapi aku tahu gitu bahwa saat ini kamu tuh nggak ingin ngomong sama aku gitu. Makanya kayak ya aku nggak bisa paksakan kamu gitu ya, dia nggak bisa paksa kamu gitu. Jadi biarkan dulu ya kamu berdamai dengan situasimu, biarkan dulu kamu berdamai dengan keadaanmu gitu ya. Baru setelah semuanya baik ya,
aku akan peluk kamu ya, peluk kamu lagi ya, ajakin kamu jalan lagi gitu. Dan ini tuh menggambarkan ya energi strength gitu ya. Awalnya tuh apa ya, awalnya memang yang aku rasakan kamu yang kejar-kejar dia gitu, tapi setelah dia merasa takluk sama kamu ya, setelah dia takluk sama kamu, dia yang balik ya, bucin banget sama kamu ya. Dia yang nggak bisa hidup tanpamu, dia yang nggak bisa jaga jarak denganmu ya, dia yang nggak bisa dicuekin olehmu, seperti itu. Karena ya itu tadi ya, kamu sudah bisa menaklukkan dia gitu. Terus dia juga nurut banget loh ya sama kamu gitu. Nggak tahu ya, kak, disuruh gini dia nurut, disuruh gitu dia nurut ya, disuruh traktir dia bayarin meskipun dia mungkin sampai pakai pay later gitu. Oh my god. Oke. Ini kelihatan sih gitu bahwa kamu tuh sebenarnya juga sayang sama dia gitu. Tapi ya lama-lama tuh kamu bisa stres sendiri gitu ya, kalau dia masih tetap gitu ya menguji mental kesabaranmu. Kamu bakal stres ya, karena kamu juga manusia biasa, kamu juga punya ya kapasitas batas kesabaran kayak gitu. Oke, kita cek lagi gimana ya energi dia ke kamu sekarang. Gimana energi dia ke kamu sekarang. By the way ya, kalian tuh harus ikutin readingan ini mulai dari awal sampai akhir biar kalian tuh nyambung gitu, karena ini menyangkup semua energi, karena kan general ya. Jadi kayak nanti setelah ini aku akan bacakan energi kamu juga gitu. Oke. Wow, bagaimana energi dia ke kamu ya, energi yang nggak bisa bakal kamu lepaskan, karena orang ini sudah terlanjur terikat kuat mencintai kamu. Wow ya, jadi di sini yang saya rasakan ya, seberapa ingin kamu ngelepasin orang ini, kamu nggak akan bisa ya. Seberapa ingin kamu berusaha menjaga jarak dengannya, kamu nggak akan mampu. Kenapa ya? Karena orang ini sudah terlanjur ya cintanya terikat kuat denganmu. Meskipun ya secara kenyataan hubungan kamu tuh terkadang dipenuhi dengan gejolak gitu ya, dipenuhi dengan konflik, dipenuhi dengan kesalahpahaman, dipenuhi dengan ego ataupun rasa nggak saling ngerti gitu ya. Tapi yang perlu kamu tahu ya, dia sesayang itu sama kamu. Buktinya ya dia nggak bisa melepaskan ikatan ya yang terjadi di dalam hubungan kalian. Kamu sempat pernah minta putus di masa lalu, yang aku lihat dari energi kamu kelihatan banget ya. Tapi ujung-ujungnya dia kejar kamu ya, dia kejar kamu gitu. Kamu juga pernah gitu ya mengancam dia, kamu ancam dia gitu. Kalau kamu tetap begini, ya udah kita putus aja, kita bubar aja ya. Kita jalani hidup kita masing-masing ya. Tapi pada kenyataannya apa? Ya dia menghubungi kamu lagi gitu. Dan saat ini ya di malam ini energinya ya, yang aku rasakan dia sebenarnya sedang ngebutuhin kamu ya. Bukan berarti dia sayang ketika dia butuh kamu, tidak gitu. Karena memang setiap saat tuh kalau bisa dibilang ya dia selalu membutuhkan kamu gitu. Kenapa? Ya karena rasa cinta, rasa sayang, rasa nyaman gitu ya. Karena itu makanya di malam ini tuh kayaknya dia tertekan banget deh gitu ya. Mungkin dia sampai sakit tuh kan, kayak menggambarkan tentang orang yang kayak kondisinya nggak sehat gitu, nggak sehat fisik ya, karena nggak sehat perasaannya. Ada loh ya yang kayak gitu. Ini kan terlihat gitu, karena awalnya tuh fisik dia sehat gitu, tapi berhubung mental dia nggak baik, akhirnya tuh kan daya tahan tubuh dia jadi drop gitu ya, dia jadi sakit gitu ya. Kayak gitu menggambarkan karena dia stres gitu ya. Dia ingin rasanya menghubungi kamu gitu ya, ingin rasanya kembali gitu ya, bercanda bareng, ketawa bareng, seperti itu. Oke, dia ini orangnya emang yang aku rasakan tuh manja banget ya sama kamu gitu. Padahal fisiknya gede ya, kalau dia cowok tuh fisik dia gede gitu ya, kayak fisik yang kuat gitu, fisik yang tangguh ya. Tapi ketika dia ketemu kamu, dia pribadi yang manja banget ya, kayak apa ya, kayak toddler gitu ya,
kayak kamu tuh ngomong bayi gede gitu ya, kayak ngomong bayi dewasa. Karena orangnya tuh kayak ya pengennya makan diambilin, makan disuapin gitu ya, minum diambilin gitu ya, terus kotor dikit minta dilapin. Ini tuh kayak yang ngebuat orang ini cintanya terikat kuat sama kamu ya secara nggak langsung tuh karena perlakuan kamu gitu. Karena basically ya kamu tuh emang orang yang menurut aku tuh totalitas dalam mencintai, apalagi ketika kamu udah ngerasa nyaman. Wow, udah deh gitu, kamu tuh bakal memberikan apa yang dia inginkan. Lebih ke arah situ. Kita cek ya bagaimana energi dia ke kamu ya. Dia nggak ingin putus dari kamu, meskipun ada di antara kamu tuh yang saat ini pengen putus dari dia. Itu kan terlihat dead gitu. Ada energi yang kayak dia nggak mau kamu putus, dia nggak ingin diputus gitu, karena dia masih ingin gitu ya melanjutkan hubungan ini ya, masih ingin mencintai kamu, masih ingin memperbaiki semuanya ya, dan dia masih ingin gitu ya ngejalani hari-hari ini bersama kamu gitu. Tapi karena ada suatu alasan ya yang sudah kamu pertimbangkan ya, akhirnya kamu tuh kayak dibutakan oleh amarah gitu. Tiba-tiba kayak ya kamu minta putus gitu ya, minta putus dari dia, tapi dia nggak ingin ya kamu putuskan gitu. Karena menurut aku yang membuat kamu ingin putus ya, karena orang ini misterius gitu, orangnya susah dipahami, susah dimengerti gitu, dan dia suka ngelanggar janji gitu loh ya. Sedangkan kamu tuh orang yang hidupnya tuh terset plan ya, by the way, kayak terset plan banget. Artinya apa sih? Ya udah gitu ya, ketika kamu udah janji ya sebisa mungkin ditepati gitu. Ketika kita udah berencana ya kita harus ngejalani rencana tersebut gitu, nggak di cancel gitu ya, nggak di cancel segampang dan semaunya kamu gitu. Itu tuh bener-bener kayak membuat diri aku tuh ngerasa muak, jedar gitu ya. Tuh ini terlihat ya, dia nggak pengen diputusin kamu, dia nggak ingin juga putus darimu gitu, karena kamu tuh masih dia pertimbangkan gitu ya, dia pertimbangkan banget gitu, dia pertimbangkan banget. Kita lihat ya gimana energi dia ke kamu. Queen of Pentacle ya. Dia ingin bicara ke kamu ya. Yang aku rasakan energi dia bukan ingin bicara sih, tapi lebih ke arah gini ya. Yang aku rasakan, dia saat ini sedang tersiksa karena di antara kamu tuh saat ini benar-benar membatasi semua komunikasi kamu dari dirinya dia gitu, sehingga membuat orang itu merasa galau gitu ya, merasa sedih gitu. Dia sadar gitu ya bahwa dia menyesal gitu atas kelakuannya, dia juga menyesal gitu atas sikapnya dia ini yang ngebuat diri kamu tuh jadi merasa nggak nyaman dan mudah nggak percaya gitu ya. Karena di antara kamu tuh saat ini kena trust issue ya, yang aku rasakan. Trust issue kepada siapa ya? Kepada dia gitu. Kayak mungkin kamu capek gitu, dia bilangnya berubah gitu, tapi sampai detik ini nggak ada sesuatu hal yang bisa dia tunjukin atas perubahannya gitu. Sedangkan kamu tuh saat ini lagi nunggu dia gitu. Nunggu apa? Ya nunggu kepastian, nunggu berubahnya dia gitu ya. Dan dia saat ini tuh kayak ngerasa menyesal gitu ya, menyesal telah menyakitimu, tapi kamu tak ingin berbicara denganku ya. Aku menyesal gitu ya, telah mungkin bersikap ego gitu, tapi saat ini aku nggak punya akses ya buat bisa terkoneksi dengan dirimu. Oke, dia ini orang yang dominan ya, menurut aku orangnya rada dominan dalam segala hal. Wow ya, dominan urusan hasrat ya, dominan urusan apapun itu ya, intinya dia dominan gitu. Kayak dia ini kayak pemimpin gitu ya, dominan intinya gitu ya. Tapi yang membuat aku ngerasa senang sama dia dominan karena dia sayang dan peduli sama kamu gitu. Dia nggak ingin kamu disakitin siapapun gitu. Dia juga tidak ingin gitu ya ada orang yang menyakiti kamu, karena basically dia ini orang yang kayaknya
belain kamu mati-matian loh gitu ya, kayak ingin menjadi garda terdepan kamu. Kayak misalkan ada orang yang nyakitin kamu, yang sakitkan kamu, tapi dia juga nggak terima gitu, dia energinya nggak terima juga gitu. Padahal siapa yang terluka tapi siapa yang marah, lebih ke arah energi itu sih yang aku baca gitu. Jadi menurut aku tuh kayak ya bersyukur banget gitu ya bisa ngedapetin orang yang sebaik ini gitu, karena kan nggak semua orang kayak bisa dia gitu. Terkadang kan kayak orang tuh ya udah mikirin diri dia sendiri gitu, tapi ini orang nggak gitu. Jadi kayak dia melindungi itu ya, melindungi kamu banget gitu loh, sampai-sampai kayak dia tuh ngerasa nggak terima apabila ada siapapun yang menyakiti kamu gitu. Jadi kayak dia ini menjadi garda terdepan kamu guys. Oke, aku lihat dulu ya gimana energi kamu saat ini ke dia. Oke, lupa guys, aku lihat ya tadi bottom decknya apa. Oke, ada kartu The Devil, energi dia ke kamu. Wow, ya aku tuh ngerasa ya bahwa energi dia ke kamu tuh energi yang emang gak bisa lepas meskipun kalian terikat dalam hubungan yang salah. Nah ya, ini terutama bagi kamu yang basically saat ini sedang ngejalin hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta bersegi-segi. Karena The Devil ini kan kayak orang yang terikat dalam sebuah hubungan kisah cinta, tapi cinta yang salah gitu. Cinta yang salah itu bukan karena kalian yang ngejalani gitu, tapi memang kayak takdir kalian tuh dipertemukan dengan orang yang basically itu sudah punya pasangan gitu. Dan orang ini nggak bisa kamu lepaskan gitu, karena kalian pernah ya mencoba untuk sama-sama saling menjauh gitu. Atau mungkin salah satu di antara kalian sadar gitu, ini hubungan tuh kayaknya udah mulai nggak bener deh gitu. Ini hubungan tuh kayaknya udah nggak bisa dipertahankan karena ini dosa, ini salah gitu. Ya, bukannya malah menjauh, justru malah makin menggila gitu ya, justru malah makin menjadi-jadi gitu ya. Ya udah, alhasil tuh ya masih terkoneksi sampai detik ini. Oke, terus kita coba lihat ya, aku coba lihat dulu gimana energi kamu saat ini sama dia. Gimana energi kamu saat ini sama dia, bagaimana energi kamu saat ini sama dia. Knight of Cup ya, aku tuh ngerasa bahwa dia saat ini sedang merayu kamu ya, dia sedang merajuk ke kamu ya, dia sedang merayu kamu gitu ya. Mungkin itu adalah cara dia untuk meminta maaf ya atas penyesalan yang telah dia lakukan ke kamu gitu. Dan kamu tuh sebenarnya kayak pengen marah tapi kamu nggak bisa marah gitu, karena nggak tahu kenapa ya, kayak kamu tuh orang yang menurut aku tuh susah deh buat marah gitu ya, karena ya kamu gampang luluh gitu. Kamu tuh orang yang seberat apapun marah kamu ke dia, tapi kayak kamu tuh nggak punya kuasa untuk membenci dia. Dan akhirnya apa? Ya kamu memaafkan dia lagi ya, karena di sini energinya kelihatan gitu bahwa saat ini tuh ada seseorang yang kayaknya sedang merajuk ke kamu. Dia sedang merayu kamu ya, sedang merayu, sedang meminta maaf ya, karena dia ingin terkoneksi dengan kamu lagi, ingin menghubungimu. Wow, kelihatan. Kita lihat bagaimana energi kamu saat ini, bagaimana energi kamu saat ini, bagaimana energi kamu saat ini. Oke, aku nggak tahu kenapa ya, justru malah sebagian di antara kamu tuh saat ini kayak nggak begitu fokus ke arah love life lagi gitu, nggak fokus ke arah kehidupan cinta. Kenapa? Karena basically kayak kamu tuh udah belajar dari yang sudah-sudah gitu. Cinta itu menyakitkan ya, cinta tuh membawa dampak buruk bagi mentalku ya. Cinta itu membuat hidupku jadi nggak berkembang gitu. Jadi ya udahlah gitu, aku serahin aja semuanya sama Tuhan gitu. Karena aku percaya ya, aku tuh pasti dipertemukan dengan orang yang baik gitu. Aku dipertemukan dengan orang yang serius gitu. Karena sudah banyak hidupku aku lalui dengan orang yang main-main gitu, dengan orang yang toksik gitu ya. Jadi ya aku percaya akan keajaiban Tuhan gitu. Makanya saat ini aku serahkan aja semuanya gitu kepada Sang Pencipta gitu. Dan sembari kamu ya
nggak fokus sama kehidupan cinta kamu, justru malah di sini ya fokus kamu tuh kayak kamu alihkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya. Kayak mungkin bermanfaat apa ya, banyak ya, kayak mungkin lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, ataupun mungkin fokus memperbaiki apa yang kurang di dalam diri kamu ya, atau mungkin ya kamu fokus ke karirmu ya, fokus ke usahamu, atau mungkin fokus juga ke keluarga kamu yang mungkin selama ini sering kamu abaikan gitu ya say. Kita coba lihat lagi. Aduh, kartunya. Kita coba cek lagi di sini. Bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimana energi kamu saat ini? Kamu sedang ada banyak masalah ya yang aku rasakan, dan masalah yang kamu hadapi ini masalah yang gak main-main menurut aku ya. Ini banyak banget gitu. Terlebih urusan asmara, terlebih lagi gitu ya, mungkin urusan kamu dengan keluarga, ataupun ada masalah dengan kerjaan kamu gitu. Dan memang saat ini yang aku rasakan gitu, kamu tuh butuh seseorang yang bisa menjadi support system kamu gitu. Sedangkan saat ini ya, energi kamu tuh lagi emosi sama dia gitu ya. Jadi kayak gimana ya energinya? Kamu butuh orang yang bisa jadi support system kamu, tapi di satu sisi saat ini kamu sedang emosi sama dia gitu. Ini kan terlihat gitu bahwa kamu tuh kayak masih belum menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Justru malah yang terlihat ya, bermunculan lagi masalah-masalah baru gitu. Masalah ini belum kelar, udah datang lagi masalah yang baru gitu. Dan membuat diri kamu tuh kayak benar-benar tertekan ya saat ini gitu. Tapi please, aku tahu gitu ya bahwa saat ini mental kamu tuh sedang down, tapi jangan lari ke hal-hal yang negatif ya. Lebih baik pergunakan aja gitu ya untuk lebih mendekatkan iman kamu ya, atau lebih baik perbanyak diri kamu dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama kamu. Ingat, orang yang sayang tuh nggak hanya pacar aja, orang yang sayang tuh nggak hanya pasangan aja. Buka mata lebar-lebar ya, masih ada keluarga kamu, masih ada orang tua kamu mungkin ya, atau mungkin masih ada sahabat-sahabat yang masih peduli terhadap dirimu. Jadi kayak ya jangan butakan hati nurani kamu gitu ya. Cinta itu nggak harus dengan pasangan kok gitu ya. Oke, jadi tenangkan dulu pikiranmu ya, cooling down terlebih dulu. Kita cek ya, kita cek lagi. Bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimana energi kamu saat ini? Oke. Beberapa dari kamu tuh saat ini sedang banyak pikiran ya yang aku rasakan. Ya, pikiran apa? Ya, pikiran tentang dia gitu. Karena kamu menganggap bahwa hubungan ini sama sekali nggak berprogres gitu ya, atau nggak bergerak, atau bisa dibilang tuh jalan di tempat. Sedangkan sudah banyak gitu ya teman-teman dari lintas generasi kamu, lintas generasi ya, kayak maksudnya tuh kayak teman-teman yang se-Gen Z, kayak se-milenial ya, ataupun mungkin yang seusia dengan kamu gitu ya. Basically itu kayak semuanya udah banyak yang berkeluarga, udah banyak yang married gitu. Sedangkan kamu ya masih muter-muter gini-gini aja sama dia gitu. Kamu tuh sebenarnya ngarepin kejelasan gitu dari hubungan ini, agar setidaknya kamu tuh tahu gitu ya, finishingnya hubungan ini tuh kayak apa gitu ya. Dan aku juga pengen tahu gitu, kapan aku harus jalan, kapan aku harus santai ya, dan kapan aku harus berlari gitu ya. Dan di sini menurut aku tuh gini ya, yang aku rasakan, dia ini emang kayak se-effort itu pengen bersatu dengan kamu, tapi terkadang tuh ada sesuatu hal yang membuat diri kamu jadi merasa ragu atau nggak yakin sama dia gitu. Kayak mungkin kekurangannya kayak ya, ataupun mungkin hal yang lain gitu. Karena ya kamu tuh sebenarnya paham gitu bahwa dia sesayang itu sama kamu gitu. Tapi terkadang ada sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh kayak merasa maju mundur gitu. Bakal bahagia nggak sih ke depannya kalau aku tuh mutusin ya buat nikah sama kamu gitu, atau gimana ya nasib aku ke depannya gitu. Kayak masih maju mundur. Tapi menurut aku tuh gini ya, segala keraguan itu muncul dari
pikiran kamu sendiri. Kamu tuh tipikal orang yang menurut aku tuh terlalu berperang dengan perasaanmu sendiri gitu, terlalu memikirkan apa yang belum terjadi gitu loh ya. Dan orang tuh nggak boleh seperti itu. Kenapa? Ya karena basically itu akan membuat mental kamu sendiri yang nggak baik gitu. Karena percayalah ya, ketika kamu berpikir positif ya, maka energi-energi positif itu akan menarik ya ke arah diri kamu. Tapi begitu pula juga sebaliknya, ketika kamu ya bersikap ragu ya, bersikap gelisah, bersikap negatif thinking terus, ya maka hal-hal negatif tuh akan ketarik ya ke diri kamu. Karena dunia ini kan hukum tarik menarik gitu. Jadi secara nggak langsung, bahkan perkataan aja adalah doa loh. Nah seperti itu. Apalagi pikiran gitu. Kalau kamu dihantui sama pikiran negatif terus, ya udah gitu ya. Maka energi-energi negatif juga bakal bisa ketarik ke arah energimu. Itu say. Kita coba cek lagi, gimana energi kamu saat ini ke dia. Energi kamu, fokus ya. Aku tuh ngerasa bahwa saat ini mental kamu kayaknya lagi berantakan ya. Gitu ya. Padahal diri kamu tuh saat ini sedang mengusahakan yang terbaik buat dia. Tapi kamu sendiri yang ngerasa sulit gitu ya memahami sisi terdalamnya. Sehingga yang aku rasakan ya saat ini mental kamu tuh sedang berantakan, sedang gak baik gitu ya. Mungkin kamu sedang dikejar deadline, dikejar skripsi ya. By the way, ada juga di antara kamu yang mungkin dikejar-kejar kerjaan gitu ya. Ada juga yang mungkin apa ya, dalam artian tuh kayak ya mental kamu berantakan gitu ya, karena kamu terlalu susah memahami seseorang, padahal kamu mengusahakan itu ya untuk berusaha memahami dia, tapi tetap aja dia masih susah buat di ngertiin gitu. Kamu tuh sebenarnya saat ini kayak berada di titik pasrah sih menurut aku gitu loh. Karena kayak kamu bingung gitu. Aku tuh bingung ya harus ngelakuin hal yang kayak gimana sih gitu ya. Harus mencoba yang seperti apa gitu. Karena aku tuh sudah mengusahakan itu ya untuk memahami perasaan kamu. Tapi nggak taunya kayaknya masih salah deh gitu ya. Atau mungkin kamu nggak ingin ya, apa ya, dalam artinya mungkin kamu menginginkan versi yang gimana gitu. Aku sendiri juga bingung gitu ya. Orang aku mikirin diriku aja masih bingung gitu ya. Apalagi kayak aku tuh harus mengusahakan memahami pikiran kamu. Lebih baik ngomong deh gitu ya, daripada ribet gitu. Aku harus gimana, kamu harus seperti apa, dan lain sebagainya gitu ya. Nggak kayak ngejalani teka-teki kehidupan gini say gitu. Kita cek lagi gimana energi dia. Kita cek dulu ya gimana energi dia. Bagaimana energi kamu ke dia. Bagaimana energi kamu ke dia. Tuh ya. Saat ini tuh ya kamu sedang cemburu ya. Cemburu karena kesalahpahaman, bukan cemburu karena fakta dan realita. Artinya apa? Ya kamu tuh cemburu tapi kamu belum mendengarkan fakta sebenarnya dari dia. Jadi kamu cemburu karena asumsi kamu sendiri, karena pikiran kamu sendiri gitu. Padahal secara realita nggak kayak gitu, tapi kamu sudah menyimpulkan berdasarkan pikiran kamu sendiri gitu. Karena di sini menurut aku tuh ada di antara kamu tuh yang cemburu gitu. Cemburu sama dia gitu. Akhirnya kamu marah, akhirnya kamu membatasi diri, menarik diri, dan kamu tidak mendengarkan sedikit pun alasan dari dia gitu. Padahal apa yang kamu lihat ya, apa yang kamu ketahui nggak kayak gitu. Jadi di sini ada yang cemburu karena kesalahpahaman, bukan realita gitu. Dan ini kelihatan banget ya, kayak menggambarkan tentang kondisi kamu tuh yang ngapa-ngapain jadi nggak enak gitu. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak ya. Terus ngejalani aktivitas jadi terganggu gitu ya. Bahkan ada juga di antara kamu tuh yang berpengaruh juga ya sama kondisi produktivitas kamu. It's okay, kamu memang orangnya kayak gitu, dan aku nggak bisa paksakan ya buat kamu tuh menjadi apa yang mungkin dia mau. Jadi menurut aku tuh ya boleh gitu, saat ini kamu sedih dulu ya, berlarut-larut dengan pikiran kamu sendiri. Tapi ketika kamu sudah ngerasa adem nih, setidaknya kamu tuh harus
mendengarkan kata-kata dari dia. Karena terkadang tuh kalau kita menyimpulkan berdasarkan asumsi kita sendiri dan kita tidak mengizinkan ya, tidak memberikan hak buat dia berbicara kepada kita, terkadang tuh kita bakal salah paham terus gitu loh ya. Oke. Kita lihat lagi gimana energi kamu ke dia saat ini. Tuh, energi kamu ke dia saat ini. Tuh, kamu kayaknya kesepian ya saat ini. Kesepian karena kamu sedang tidak berkomunikasi sama dia, dan kamu saat ini sedang berkaca. Kamu cari-cari kesalahan kamu, apa kurangku di kamu gitu, sehingga ya mungkin aku salah terus, ataupun mungkin ya kita ini salah paham terus gitu ya. Jadi kayak di antara kamu tuh saat ini sedang perbaiki diri gitu, sedang mencari apa yang membuat kayak kamu gak nyaman sama aku atau sebaliknya gitu. Dan kamu saat ini kesepian gitu ya, iyalah kesepian gitu. Orang saat ini kamu aja sedang saling cuek gitu, kalian saling diam, nggak ada pergerakan. Gak cuma kamu aja sih, dia pun juga terbayang-bayang sama kamu. Meskipun kalian tak lagi bicara, tapi dia memantau kamu. Seperti itu guys. Dan bottom decknya kita lihat ya gimana energi kamu saat ini. Oke, kamu kayaknya lagi butuh duit banget ya saat ini gitu, tapi kamu juga tidak ingin gitu ya dipandang matre sama dia gitu. Kamu tuh orang yang emang semandiri itu, dan kamu nggak mau terlihat kasihan di hadapan orang lain. Makanya yang aku rasakan, meskipun kamu saat ini sedang butuh duit ya, sedang membutuhkan materi, tapi kamu nggak ingin ngerepotin siapapun, termasuk dia, seseorang yang saat ini berdealing sama kamu ya. Oke guys, thank you ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kamu, dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading atau coaching, kalian bisa silahkan ya klik aja link tautan WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa save aja ya nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Oke guys, sampai jumpa ya, dan ditunggu di readingan selanjutnya. Bye.